Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiati Adaya, NIM 105-190-261. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai konsep kisos dalam hadis. Langsung saja. Hadis-hadis dan dalil Al-Quran mengenai kisos. Pertama, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 sebab, yaitu 1. Orang yang telah menikah dan berzina, 2. Jiwa dengan jiwa atau membunuh, 3. Orang yang meninggalkan agamanya atau murtad, lari memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan asal darah seorang muslim yang bau tauhid haram ditumpahkan ketika ia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, dalil Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang artinya, dan kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya atau At-Taurat bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Selain itu, dalil ini menjelaskan barang siapa yang memutuskan hak kisosnya, maka itu menjadi dosa penebus baginya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara apa yang diturunkan Allah, maka orang itu adalah orang-orang yang zalim. Baiklah, itulah sedikit materi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara Hafizul. Sekian, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul, NIM 105190246. Di sini saya akan melanjutkan pemateri makalah dari kelompok kami yang B, Asbadul Wurud. Asbadul Wurud, Ashama berkata, seseorang buta bermata satu, awar, menokok mata seorang laki-laki. Maka Rasulullah menghukum orang tersebut dengan hukuman diat sambil berkata, jangan engkau menokok matanya, tentu engkau matanya tanpa melihat. Keterangan hadis tersebut menunjukkan keharusan memelihara keadilan dalam menegakkan hukum qisas, yaitu mata dibalas dengan mata. Akan tetapi mata orang yang buta matanya satu ditempatkan sama dengan buta kedua matanya, sehingga Rasulullah SAW memutuskan bahwa dipandang adil menghukum laki-laki dengan membayar diat tebusan, tidak dengan merusak matanya yang satu lagi, karena hal itu menyebabkan kedua matanya buta. Direwatkan oleh Imam Ahmad dan ulama hadis yang 6 kecuali Tirmizi dari Anas R.A. Sababul wurud sebagaimana dijelaskan di dalam Sahih Bukhari dari Anas bahwa Rubai binti An-Nadhar telah memecahkan gigi seri seorang gadis di keluarga Rubai, meminta diat dan maaf, sedangkan keluarga Gadi keberatan. Mereka pergi mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nabi memerintahkan mereka untuk melaksanakan kisah. Anas bin Nadar berkata, apakah harus dipecahkan gigi Rubai? Ya Rasulullah, tidak, demi Allah yang telah mengutuskan engkau dengan benar, jangan pecahkan giginya. Rasulullah bersabda, ya Anas, menurut kitabullah adalah kisah. Akhirnya keluarga gadis merelakan dan memberi maaf. Maka Nabi pun bersabda, sesungguhnya di antara hamba Allah SAW ada orang yang Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, Allah menerimanya. Di dalam hadis isyarat sebagaimana dikatakan oleh Al-Manawi merujuk kepada ayat Al-Quran, bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum kisah. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja penjelasan kisos. Kata kisos berasal dari bahasa Arab yaitu kisos. Menurut Al-Fayumi, kata kisos lebih dimaknai dengan menghukum pembunuh dengan membunuh, mencederakan pencedera, memotong tangan orang yang memotong tangan. Secara istilah, kata kisos memiliki arti adalah diperlakukan yang melakukan jinayah seperti apa yang dilakukan. Hukum kisos adalah wajib dijalankan oleh pemerintahan ketika kasus tersebut diangkat oleh mustahik al-kisos. Dari sisi mustahik al-kisos pula diperkenankan mubah untuk meminta dihukum kisos ketika mencukupi syarat-syaratnya. Nah, untuk syarat-syarat pembunuhan, fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat pembunuhan dikenai hukuman qisas, yaitu berakal sehat, dewasa, sengaja untuk membunuh dan melangsungkan pembunuhannya tanpa ditemani oleh orang lain. Sedangkan syarat mengharuskan kisos dalam diri korban harus sepadan dengan darah-darah orang yang membunuhnya. Adapun faktor yang menyebabkan perbedaan jiwa seseorang dengan yang lain ialah Islam, kafir, merdeka, hamba, laki-laki dan wanita, dan sebagainya. Lanjut ke pembuktian kisos. Setiap hukuman yang dijatuhkan kepada terpidana, ia harus melalui proses peradilan terlebih dahulu. Jadi sesuatu kasus yang dilakukan seperti pembunuhan harus diadili oleh pengadilan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung dihakimi atau dihukum semena-mena atau main hakim sendiri. Sekian pembahasan dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.